Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bergabung anak-anakku sekalian di kegiatan pembelajaran di SMK Bakti Nusantara 666. Alhamdulillah kita bisa melakukan sebuah aktivitas mulia, yaitu kegiatan pembelajaran yang walaupun pada saat ini kita dihadapkan dengan keadaan yang sangat terbatas karena pandemik COVID-19 atau kita kenal dengan istilah adanya virus corona. Tapi jangan kecil hati, kita semangat terus guna untuk sukses di kemudian hari dalam menggapai harapan dan cita-cita kita. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran ini, perkenalkan, nama Bapak Syarif Hidayat. Alhamdulillah diberikan amanah untuk memberikan pembelajaran di kelas 12. Bapak ucapkan selamat datang untuk kelas DKP, AKT atau akuntansi, RPL, dan satu lagi adalah animasi. Mudah-mudahan kebersamaan ini mencapai sebuah harapan dan juga keinginan kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang akan kita dapati hari ini berguna bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selesai, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pertemuan awal ini Bapak akan mengedepankan KD atau kompetensi dasar berkaitan dengan berpikir kritis dan bersikap demokratis. Dalam hal ini kita akan mencoba menganalisis sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190 dan ayat 191, dan satu lagi adalah Quran surat Al-Imran ayat 159. Tujuan dari pembelajaran saat kita ini adalah melalui belajar di rumah atau kita kenal dengan istilah BDR, kalian sebagai siswa mampu untuk menganalisis, mengevaluasi, membaca, dan mampu mendemonstrasikan serta menyajikan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang berakal atau kita sebut dengan ulil albab sesuai pesan Quran surat Al-Imran ayat 190, 151, dan satu lagi adalah Quran surat Al-Imran ayat 159, yang pada ujungnya kalian memiliki sikap kemandirian, jujur, disiplin, serta berprofesional, memiliki daya pandang ke depan dalam rangka mengkaji tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Anak-anakku sekalian, kita bagi dengan dua season pembelajaran supaya kita mampu untuk bisa menganalisis ayat Quran pertama dengan ayat Quran yang kedua, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 159. Yang pertama, materi yang akan kita sampaikan awal adalah bagaimana menganalisis dulu Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Di dalam PowerPoint yang Bapak sajikan, di sini ada dua gambar. Yang pertama adalah di situ ada kenapa matahari terjadi tenggelam atau adanya peralihan siang dan malam. Yang kedua gambarnya adalah petir yang sedang menyambar ke alam dunia atau ke bumi ini. Ini ada sebuah fenomena alam yang patut kita pikirkan bersama. Tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam seperti ini, tiada lain adalah keagungannya. Tapi bagi kita sebagai manusia, tentu yang diberikan oleh Allah akal pikiran, maka harus bisa berpikir secara keilmuan apakah dibalik keagungan Allah bagi kita sebagai manusia yang berpikir. Gambar yang pertama, kenapa terjadi matahari tenggelam? Di situ ada sebuah kolaborasi yang sangat indah sekali. Adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi dan segala isinya, sehinggalah terjadilah sebuah fenomena alamiah yang terjadi antara siang dan malam. Dan ini patut kita pikirkan bersama, kebesaran Allah bagi makhluknya, terutama kita manusia. Yang kedua, adanya petir. Kita bisa melihat dan bisa membaca sebuah kontradiktif
pernyataan. Terkadang seperti itu kalau kita melihat. Tapi ternyata di sini bukan. Apa kontradiktifnya? Ada satu ungkapan bahwa petir dalam Al-Quran disebut sebagai alat untuk melempar setan atau iblis. Sedangkan kita tahu adanya petir itu dalam pandangan ilmu pengetahuan bukan karena untuk melempar setan, tapi adanya petir karena adanya gesekan arus listrik. Arti kontradiktif secara pernyataan kita sebagai pelajar kadang-kadang mengiyakan, tapi sebenarnya tidak mungkin. Ayat Al-Quran sebagai sumber hukum agama patut dibenarkan karena itu adalah wahyu ilahiyah. Yang kedua, ilmu pengetahuan ketika menyatakan pernyataannya itu juga tidak serta-merta hanya sebuah alasan bohong, tapi berdasarkan ilmiah. Keduanya benar. Tapi bagaimana kita sebagai ulil albab berpikir kritis mencari sebuah solusi untuk mengambil benang merahnya. Mana kebenaran? Di mana ada dua ungkapan pernyataan kontradiktif ini seolah-olah tapi menjadi sebuah kebenaran yang mutlak dan hakiki. Di balik itulah anak-anakku sekalian, kita patut untuk mengetahui bagaimana dan apa arti si definisi dari berpikir kritis itu. Banyak para ahli mengungkapkan. Di antara ahli yang mengungkapkan apa itu definisi berpikir kritis, pendapat Mustaji, dia mengatakan bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan, reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Hal ini dicontohkan dalam ide dan pendapat beliau adalah membuat sebuah ramalan. Di mana membuat ramalan ini, dia mengatakan ramalan dibuat karena prediksi tentang suatu masalah, memperkirakan apa yang terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Salah satu contoh, kita tahu di negara kita ada sebuah lembaga khusus mengkaji tentang keilmuan, tentang kejadian alam, contohnya hujan, bahkan tiba dan sebagainya. Dan itu semua dikaji dengan keilmuan. Dan ilmu pengetahuan itu membenarkan kebenaran apa yang terjadi di masa yang akan datang dengan istilah ramalan tadi. Anak-anakku sekalian, kita mulai mengangkat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Bapak akan membacakan ayat ini, kalian simak secara baik apa yang dibacakannya. Kemudian nanti setelah dibacakan, kalian bisa membaca atau bisa menelaah terjemahnya. Kemudian nanti dalam latihan kita kognitif ataupun afektifnya, keterampilannya, tentunya kalian akan diberikan tugas oleh Bapak tentang bagaimana kaitan tajwid dari ayat ini. Baik, kalian simak apa yang Bapak bacakan, firman Allah, Quran surat Al-Imran ayat 190 ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Shadaqallahul adzim. Dari PowerPoint yang Bapak sediakan, di situ ada arti kosakata dari mufradat ayat Al-Qur'annya secara persuku kata. Yang pertama, inna, sesungguhnya, fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, wa ikhtilafil laili, dan pergantian atau pertukaran malam, wan nahari, dan siang, la ayatin, benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, liulil albab, tentunya bagi orang yang berakal. Alladzina yazkuruna Allaha, orang-orang yang mengingat Allah, qiyaman, ketika dia berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan sedang keadaan berbaring, wa yatafakkaruna, mereka memikirkan, merenungkan, ma khalaqta hada batila, tidak engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia.
Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar, dan jauhkanlah dan jagalah kami dari siksa neraka. Anak-anakku sekalian, secara umum tafsirannya adalah dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk selalu berpikir adanya ciptaan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah alam semesta ini. Untuk apa? Direnungkan, ditadaburi, dipikirkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang albab, berpikir. Bagaimana cara merenungkannya? Yang pertama, qiyaman, berdiri, artinya kita sedang mampu. Wa qu'udan, kita sedang duduk, artinya sedang santai, sedang merenung. Wa ala junubihim, ketika kita sedang istirahat, tetap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, dalam menerapkan perilaku mulia, terutama di dalam berpikir kritis ini, yang pertama, harapan utama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bersyukur? Karena kita dianugerahkan oleh Allah akal pikiran yang membedakan dengan makhluk yang lainnya. Manusia berbeda dengan tumbuhan, manusia berbeda dengan makhluk gaib, dan manusia berbeda dengan hewan. Apa kemuliaan manusia? Adanya Allah menciptakan akal pikiran kita. Maka dengan akal pikiran kita, kita menjadi orang yang ulil albab, berpikir, orang yang berakal. Yang kedua, mampu kita melakukan kajian-kajian ayat Al-Quran secara mendalam, komprehensif. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah, kebenarannya la raiba fihi hudal lil muttaqin, menjadi sebuah keyakinan kita yang penuh akan kebenaran Al-Quran. Dan yang ketiga, menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspiratif, ilmu bagi kita untuk terus menelaah akan kebenaran ilahiyah. Dan yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah tentunya untuk kepentingan umat manusia. Rasul bersabda, khairun nas anfa'un nas, kebaikan manusia adalah bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Yang selanjutnya, dengan adanya menerapkan perilaku mulia ini, tentunya dari Al-Quran surat Al-Imran 190-191 adalah senantiasa kita punya masa depan berpikir, atau bahasanya visioner, karena kita senantiasa berpikir jauh ke depan karena adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pertemuan pertama Bapak cukupkan sekalian. Untuk latihannya kalian kerjakan, kalian telaah, kalian pahami. Untuk latihan pertama di dalam modul yang Bapak sampaikan, kalian kerjakan supaya bisa menjadikan atau memadukan apa yang Bapak sampaikan ini dengan teori yang diharapkan. Insya Allah hasil kognitif pengetahuan Anda akan menjadi terangsang bagaimana kita menjadi seorang ulil albab. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, berpikir, bersikap demokratis berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 159. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.